Oke dan kawan sudah mulai tidak kompak. Seluruh jajaran partai umat yang hadir, ada majelis pertimbangan, juga ada penghormatan dari Jawa Barat, dari Kota yang seperti saya sampaikan. Kemudian juga saya hormati partai pengusung yang hari ini hadir ya, dari Partai PDI Perjuangan, Pak Sekretaris, kemudian dari Partai Gerindra, Pak Misbah, kemudian Pak Arif dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian tadi disampaikan ada Partai PBB, Partai Buruh, Partai Perindo, ada Partai Gelora, kemudian PKN, itu juga ada ini belum disebut Demokrat, kemudian kemudian juga ada lagi yang disebut, kemudian juga seluruh peserta kapsus Partai Umat yang sama dengan saya katakan, juga teman-teman dari Bawaslu yang ini hadir, kemudian juga insan pers, alhamdulillah bisa bergabung, mudah-mudahan semakin tersebar siar daripada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024. Tentu yang saya sampaikan dan permohonan maaf ya Pak Wakil. Tadi sebelum saya pakai itu sudah tanya. Oh, ini sebelum. Saya bilang tadi katanya juga sudah Pak. Karena bukan bapak yang ingin mencuci. Dan kita lihat ini, ya, kita bikinnya 4, 2 buat Pak Wakil bersama Ibu, dan saya juga dengan Ibu. Jadi ada proses pergantian apa namanya terkait dengan Bapak. Kita kata Pak Wakil belum nyampe, habis komunikasi antara kerjaan. Jadi kalau beda ini tadi dua ini, ya. Oke dan kawan sudah mulai tidak kompak. Ya hari-hari ini itu aja. Hari-hari berita hoax seperti itu, ya. Itu banyak asumsi-asumsi. Ya. Jadi ya kita yakini saja. Dan insya Allah saya dengan Pak Haris dan tentunya bukan saja sampai tanggal 27 November. Sama juga saya berharap dengan sahabat-sahabat saya, baik partai pengusung maupun juga seluruh jajaran, ya kita kawal, kita sama-sama, ya, maju bareng, ya, kita berhasil bareng, karena atas proses perjuangan yang dilaksanakan secara bareng-bareng. Saya begitu apresiasi, ya, karena tiap kali saya datang ke Jalan Penarogong ada di situ gambar yang enak, warna hitam, gambar yang pasti dan Haris. Saya datang ke Jati Asih, wah sana ada lagi gambar saya dengan Haris. Di atasnya ada bintang, warnanya hitam, pasti dari partai. Jadi ini bahwa dukungan itu bukan hanya sekedar omong-omong, ya kan? Bukan sekedar cuma hari ini berkumpul, ya, dan saya yakini gitu bahwa hasil kemarin 52% itu ternyata juga atas gerakan dan juga doa dari partai. Amin. Itu sudah ada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore yang berbahagia ini kami berdua bisa hadir dan bisa memperkenalkan diri. Ya, karena nama kata saya, tak sayang maka tak coblos. Harus nyoblos. Kalau cuma sayang doang ya sayang-sayang nggak harus selesai. Karena perjuangan kita hari ini sebetulnya adalah terakhir di TPS. Makanya gimana nih caranya mau menang? Mau menang nggak? Yakin menang? Coba keluarin HP-nya. Coba keluarin HP-nya. Ada nggak yang udah follow Instagramnya Mas Tira? Yakin udah? Udah yang nge-tag? Nge-tag udah? Udah di-tag belum?
Udah dikirim ke media sosialnya udah diceritain mana-mana udah. Karena nggak ada lagi hari ini. Pertempuran ini adalah pertempuran juga. Oh ini gaptek itu masih tanya. Gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Kalau biarin, kalau kita nih, saya punya Mas Jajanto udah hampir 108.000 followersnya. Ya. Itu kalau endorse itu harusnya bayar. Mumpung sekarang gratis, siapa yang nanti tadi endorse silakan. Ya, gratis. Jadi kalau yang punya usaha, UMKM dan sebagainya, nanti saya endorse. Biar kemudian kita lebih banyak lagi ya, warga masyarakat yang tahu dengan usaha yang kita lakukan. Apa saja yang di-endorse? Cilo dari Bang Jawa. Apa mana? Susu? Ngomong susu? Saya ini ngomong susu. Hari ini harga susu selalu turun. Yang naik adalah harga telur ya. Sampai mana sih? Sampai susu. Jadi dari itu. Ya sekarang untuk menang adalah itu. Ya semua harus punya media sosial. Semua minimal punya untuk kemudian setiap hari ya setiap pagi sebelum cuci muka, sebelum sikat gigi, ambil HP kemudian dia statusnya Mas Tri lagi ngapain. Setelah itu di like, setelah itu kemudian di share, setelah itu di komentari. Gitu. Siap? Ada 3 langkah. Betul kan? Yang pertama tadi apa? Yang kedua di bisa. Yang ketiga ini, jadi hari ini 3 terus sekarang sampai 3 langkah untuk menuju kemenangan hari ini. Kawan jauh. Saya selanjutnya adalah harus tahu juga apa yang sudah, apa yang belum, apa yang menjadi mimpi buat kita bersama untuk kita selesaikan persoalan yang ada di Kota Bekasi ini. Ya, kita tunjukkan bahwa kita lebih siap. Kita tunjukkan bahwa proses kegiatan program yang akan dilaksanakan bukan kemudian mimpi, bukan hanya janji yang kemudian nanti tidak akan bisa diimplementasi. Hari ini kita pengen kota ini menjadi kota internasional, dan karena yakin ya bahwa Tri Adianto dan Bang Haris memenangkan 27 November sebagai wali kota dan wakil rakyat. Kita sudah bergerak cepat, ya. Kita sudah mulai komunikasi dengan Universitas Islam yang ada di Yogyakarta, karena menjadi salah satu universitas syariah. Ya, karena sebelum kemerdekaan sudah berdiri yang namanya Universitas Islam Indonesia yang ada di Jogja. Ternyata mereka sudah bekerja sama dengan 39 perguruan tinggi yang ada di dunia. Ya. Oleh karena itu, nanti polanya seperti itu. Ya, bagaimana universitas mencari, ya, karena dia sudah universitas sister university. Jadi dia sudah kerjasama antar universitas. Nanti untuk kotanya menjadi sister city. Ada 39, kemudian saya kemarin juga ke Universitas Sahid. Kalau mereka sudah menawarkan, nanti dari timnya Indo itu nanti disiapkan 5 orang ahli tata kota dan kemudian ahli pengelolaan berkelanjutan terkait dengan pengelolaan sampah, air kotor, air bersih. Kita berangkat ke sini, kita belajar ke sini. Begitu nanti dilantik 2 Februari di bulan Februari 2025, kita langsung gaspol tancap gas. Jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama tegakkan bulan. Kenapa kita harus menyiapkan 1.000 pelajar, 1.000 anak Bekasi untuk belajar di luar negeri? Kita belajar bagaimana Cina 30 tahun yang lalu itu mengirimkan pemuda-pemudanya, mereka belajar. Lalu ke Amerika,
yang ke Eropa, ada yang ke Asia Timur, Asia Tengah, dan tapi kemudian mereka kembali, mereka membangun kota, mereka membangun negaranya. Kita berharap anak-anak muda yang kita kirimkan kembali memiliki jiwa entrepreneurship, mereka memiliki jaringan, mereka mampu membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak kota Bekasi. Karena bukan lagi menjadi ibu kota negara. Jakarta menjadi kota global, Jakarta menjadi kota bisnis, jasa dan perdagangan. Kita harus menyiapkan diri, menyiapkan mental. Bahwa kota ini yang begitu dinamisasi, begitu ada cepat lagi. Karena kita kota yang paling lengkap transportasinya ya cuma kota Bekasi. Itu ada LRT, ada kereta cepat, ada jalan tol layang. Belum lagi besok diyakini 2030 kita punya MRT di wilayah utara yang stasiun yang ada di Medan Sastri. Pemimpin harus punya mimpi, pemimpin harus punya tulisan, pemimpin harus punya visioner itu kan. Pada waktu awal karena MRT itu yang sampai di Batam, di Kembang saja, tidak sampai ke Medan Sastri apa terjadi. Saya ngomong ke Pak Menteri Perhubungan, saya ngomong ke Pak Menteri Perhubungan, menyelesaikan Jakarta tidak akan selesai. MRT dan artinya kalau kemudian dia tidak ditarik sampai ke kota Bekasi. Makanya itu kan, dia menyetujui dan kemudian sudah ditandatangani tahun lalu, ya Pak Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, dan juga Wali Kota Bekasi. Ada satu jaminan, ada satu kepastian pada saat itu saya sebagai kepala daerah menyatakan bahwa proses pembebasan lahan pasti akan kita bantu dan pasti prosesnya akan cepat dan tidak. Karena dalam rangka untuk mempermudah investasi masuk, itu yang diperlukan itu tadi. Ada yang keterbukaan, ada yang kepastian hukum, sehingga swasta kalau mau investasi di kota ini, ya dia akan keluar. Rasanya nggak pernah masalah. Kereta cepat terkait dengan pembebasan lahannya, LRT dalam proses pembangunannya. Karena kita pemerintah support, kita aware, kita peduli bahwa kepentingan ini bukan hanya kepentingan swasta, tetapi juga kepentingan pemerintah Kota Bekasi yang hari ini dinobatkan Kota Bekasi menjadi kota paling kaya di Jawa Barat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, itu angka-angka itu bukan dari sekarang. Sama dengan misalnya, ternyata Kota Bekasi pada waktu 2015 sebagai kota toleransi ke-19, tetapi hari ini menjadi kota toleransi nomor 2. Itu bukan angka. Itu ada satu proses di mana itu adalah menjadi kebutuhan warga masyarakat. Bahwa hidup damai, hidup bersama, hidup sejahtera itu adalah bagian dari pilihan. Karena kita menyadari tadi bagaimana supaya investasi masuk, bagaimana kemudian ada kepastian hukum, bagaimana mereka merasa yakin bahwa investasi di Kota Bekasi pasti untung. Ya. Ormasnya nggak gangguin, ya. Tapi kemudian saling mendukung, memberikan rasa nyaman, aman. Oleh karena itu, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya yang dari partai pendukung maupun dari partai umat harus menjadi garda terdepan untuk memberikan pembelajaran, memberikan literasi, memberikan informasi yang berimbang. Ya. Hari ini banyak yang cerita bahwa tersangkut korupsi dan sebagainya. Korupsi itu bukan harus disampaikan, bukan harus dinyatakan, tetapi yang lebih penting adalah dengan perilaku, dengan cara keteladanan. Kita yakin betul, bukan hanya semacam dogmatis kata-kata, tetapi yang penting bagaimana sikap. Tidak akan kita menunjukkan bahwa kegiatan dengan secara baik dan benar. Lari Jaya katanya ada korupsi, negaranya juga belum bayar sampai hari ini, ada korupsi. Pengadaan alat olahraga katanya awal katanya itu terlibat, kemarin dinasihkan diperiksa. Sementara kita yakin yang namanya tata kelola keuangan negara itu yang mengatur adalah
penanggung jawab keuangan dan administrasi kepala kemarin saja pemimpin saya belum menyatakan apa, mungkin sampai banyak. Jadi hari ini itu adalah satu cara-cara yang hari ini yang selalu disampaikan bahwa yuk kita yang amanah terkait dengan pemilihan kepala daerah. Ya dalam kondisi yang senang-senang aja, gak usah bicara hoak-hoak itu. Bagaimana pada waktu pemilu damai, ya? Karena bicara yang damai, makanya Ridho menyatakan bahwa ada trilogi cinta, betul? Cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap semesta, dan cinta terhadap sesama manusia. Jadi dibuat enak-enak aja. Jadi namanya perlombaan, ya kita berlomba dengan secara fair. Kita juga mau dicurangi, kita nggak boleh orang-orang. Kita nggak mau ditutupi, ya kita jangan menjadi orang. Itu prinsip. Jadi oleh karena itu saya berharap, yuk kita sama-sama semua, ya kita bertanding dengan segala fair play, ya. Sama seperti kalau kita main bola fair play, ya. Bagaimana hari ini kita juga memiliki stadion kita bangun 6 lantai, kita siapkan pemain sepak bola partisipasi dengan baik. Apalagi nanti bulan Desember ya ada anak U14, U15 yang kita kirim ke Serbia untuk juga mereka berlatih di sekolah sepak bola Serbia. Karena hasilnya juga ada. 4 tahun yang lalu orang Kota Bekasi ya, hanya mempersembahkan 10 emas untuk Jawa Barat. Tapi tahun ini, kemarin di Sumatera Utara dan di Aceh, Kota Bekasi mempersembahkan 16 emas. Satu proses kita, sehingga kita yakini betul bahwa sesuatu itu apabila dilakukan secara baik, secara tekun, dan kemudian melalui proses yang benar, insya Allah juga ada prestasi. Kenapa? Karena PON Kota Bekasi bekerja sama dengan Korea yang tradisional. Kita kirim atlet-atlet kita berlatih ke sana. Yang bayar ya kita yang bayar akomodasi dan transportasi aja. Tapi segala sesuatu proses sudah sampai di Korea menjadi tanggung jawab negara Korea. Tapi hasilnya kita ternyata hasilnya implikasi terkait dengan prestasi. Ada kemarin yang terakhir malah anak usia 16 tahun, ya anak Kota Bekasi juara dunia di Australia, mendapatkan 2 medali emas terpuluh. Spirit bahwa ternyata orang berprestasi tidak harus di bidang akademik, karena setiap manusia pasti istimewa, memiliki kelebihan. Nah, sekarang kita sebagai orang tua, kita sebagai pemerintah harus kemudian mencarikan solusi terkait dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Sehingga apa yang terjadi kemarin, 7 anak yang kemudian menjadi korban, itu menjadi miris buat kita. Ya, mana keberadaan pemerintah, di mana keberadaan tokoh agama, di mana keberadaan tokoh masyarakat, masih ada anak-anak kita yang 2 malam, bawa yang namanya panah, namanya bawa senjata tajam, di mana keberadaan orang itu. Ini menjadi salah satu penyakit dalam konteks bahwa ada kemajuan di mana anak-anak yang kemudian tidak siap terkait dengan perubahan. Makanya alhamdulillah Abu luar biasa, setiap malam selalu mengingatkan saya di dalam perjalanan sepertiga malam. Wah, selalu begitu ya Bu ya. Saya pun doakan mudah-mudahan saudara Priharyanto bisa menjadi wali kota Bekasi. Amin. Kalau sudah mulai ada pengambilan bahwa saat ini harus rasa jadi ternyata kita punya media sosial, punya akun. Kalau digunakan secara baik, hasilnya kan? Kalau media sosial, HP kita dijadikan tidak baik, godaannya sungguh luar biasa. Tekanan hari ini menjadi sangat besar sekali. Yang ada adalah bagaimana pengendalian kita,
bagaimana kita mulai pendidikan itu dari rumah tangga, dari rumah tangga yang kuat, dari hubungan interaksi, dari keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah akan memunculkan generasi berikutnya yang luar biasa. Hidup. Ya, memberikan fasilitasi. Makanya buatan saya juga lulusan dari sekolah Taruna. Saya juga lulusan sekolah Taruna. Dan saya akhirnya punya cita-cita. Sejak 2022 saya membeli anak. Bukan saya, tapi teman saya. Saya ingin membebaskan anak dan saya bercita-cita Kota Bekasi punya sekolah yang berbasis Taruna. Kita akan dari anak-anak itulah 30 tahun yang akan datang, mereka sudah jadi pejabat, mereka sudah jadi pengusaha hebat, mereka sudah jadi jenderal, mereka mungkin sudah jadi dirjen, mungkin sudah jadi irjen. Mereka yang akan mengembalikan, mereka setelah punya kewenangan, mereka punya tanda tangan, mereka punya jaringan, mereka yang kemudian nanti harus membangun kota yang kita cintai. Mereka tidak boleh lupa bahwa mereka besar dan berhasil karena mereka berasal dari sekolah yang tidak. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini karena juga saya ini mohon maaf kalau soal luar kota sih dari pagi keluarnya, tapi karena jadwal ini maaf tidak sampai habis tapi yang paling penting adalah selesai kegiatan ini harus dibetulkan bagaimana pola pergerakan itu, dibetulkan bagaimana pola berkarya, bagaimana dibetulkan dari hari ini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua mampu punya tangan, mengentuk pintu, mengentuk langit, dan mengentuk tanah, agar semuanya bermuara kepada ridho menjadi pemenang 20. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan dulu. Cakep. Jalan-jalan ke Jati Asih sama bawa beli tanah. Kalau pengen Kota Bekasi keren, pilih pasangan Ridho nomor 3. Lagunya nggak bisa. Bisa nggak yang Ridho? Jadi kita sama-sama punya skillnya sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.